Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Mbaknya ini praktekin ilmu RDAY luar biasa terkabul. Nah teman-teman nanti Bapak dan Ibu nanti bisa itu praktekin apa yang dijalanin ini. Ilmunya nggak sulit, hanya ringan aja. Nah coba praktekin deh. Mau yang punya hutang, mau yang tagihan macet, mau yang mana. Kita tepuk tangan dulu dong buat luar biasa testimoni. Luar biasa. Ayo Mbak. Terima kasih. Praktekin ilmu RDAY apa, terus Tuhan kabulinnya apa kan Mbaknya? Ya. Makasih Pak Haji. Oke, sekali lagi dong, yang kecil tepuk tangannya dong. Ini luar biasa. Ini kita datengin, kita impor langsung. Kita ngimpor langsung. Tapi sebelumnya biar ibu-ibu tahu juga Mbak Ani itu agamanya apa? Oh iya, Mbaknya agamanya apa? Saya kebetulan non muslim ya. Non muslim. Tapi dia nekat meraktekin ilmu RDAY yang nyeleneh. Coba, tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Non muslim, ayo Mbak. Jadi gini, yang pertama saya langsung aja ya. Yang pertama itu saya kan udah beberapa kali memang saya sudah datang, terus saya suka lihat videonya video di YouTube ya. Jadi saya punya masalah itu ada suatu pinjaman uang ya, uang dengan teman, kemudian sebesar kan kurang lebihnya 30 juta itu ya. Nah pada saat itu saya bilang ke teman saya cuman asal aja, udah berapa ini teman saya minta duit, teman saya belum bisa ngomong. Jadi tapi pas kira-kira sebelum lebaran saya bilang ke teman saya bilang begini, ini kapan mau dikembaliin itu uang saya, dia bilang gitu. Oh ya, nanti hari Senin jam 5 sore. Saya jawab begitu. Spontan Saya bilang tanpa mikir ya? Saya nggak bilang apa-apa, nggak tahu duit dari mana. Pada saat itu memang kondisi saya Tanpa mikir ya? Nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir apa-apa, semua saya langsung jawab aja, ke teman saya bilang nanti hari Senin jam 5 sore. Saya ngomong saya dengan yakinnya dan dengan pedenya saya bilang jam 5 sore. Padahal pada saat itu uang pun saya tidak ada. Paling banter di akun saya cuma hanya 100 per 210. Pokoknya saya nggak ada uang pada saat. Tapi saya santai aja. Saya main sama teman-teman saya, sama Helda ini ya, saya ngobrol. Pada saya pasti udah nagih nanti hari Senin. Saya nggak tahu Senin itu saya dapat duit dari mana, saya belum tahu. Nah pada hari Senin udah berselang waktu, pada hari memang sebelumnya saya memang beberapa ada mencari solusi gitu, tapi saya pikir saya santaiin aja. Pas hari Senin pagi entah teman saya telepon ke saya, ada teman telepon ke saya, yuk kita ke Jakarta. Saya diundang ke Jakarta, siapa tahu kebetulan teman saya ini tahu permasalahan saya. Kita ke Jakarta ketemu sama orang, saya tidak kenal itu orang itu siapa, tinggal di mana, namanya siapa, saya nggak kenal. Cuma saya kan merasa, siapa tahu, kita ke Jakarta gitu. Siapa tahu nanti ini mungkin rezeki saya bilang begitu. Jalan Tuhan. Ya. Terus kebetulan pas hari itu juga saya sekitar jam 12 saya ke Jakarta, saya ke Serpong, ke BSD, dikenali sama teman saya, bapak-bapak, dan itu pun janjian nanti sebentar lagi bapak mau datang. Yang saya lakukan apa pada saat itu? Teman saya itu bilang bahwa bapak itu sebenarnya punya duitnya itu banyak. Cuman biasanya suka minjemin uang, itu bisa bunganya itu bisa sampai gede lah pada saat itu. Tapi dia bilang bahwa sekarang ini dia nggak mau minjemin uang katanya. Anaknya sama anaknya nggak boleh, katanya sih begitu. Kalau sebelumnya udah dikasih tahu itu bisa seperti itu, cuma saya cuek aja, nggak apa-apa nggak dipinjemin uang, saya pikir kan begitu. Tetapi sebelum saya bertemu dengan bapak itu, terus terang saya itu berapa kali ke toilet. Apa yang saya lakukan ke toilet ya, maaf sebelumnya. Saya 9 kali melakukan ini, saya masukin ya dari telunjuk kiri saya masukin 9 kali, langsung saya olesin ke mulut saya. Sambil ngucap apa? Sambil ngucap. Saya cuma bilang nunduk manut apa kata saya, tunduk manut apa kata saya, pasti bapak ini memberi uang ke saya, pasti bapak ini memberi uang ke saya transfer sebanyak-banyaknya. Saya tidak menyebut jumlah berapa, karena kan saya sebanyak-banyaknya. Tapi dalam hati kecil saya itu kan butuh 30 juta pada saat itu. Saya cuma bilang transfer sebanyak-banyaknya. Saya tidak kenal itu bapak itu siapa, terus saya udah. Terus sebelah kanan saya, karena bapaknya itu kan mau datang. Terus sebelah kanan saya masukin sampai 9 kali, saya udah 9 kali. Tapi ini saya nggak saya
saya pura-pura diem aja gitu loh, nggak sama yang lain, saya tungguin aja, ya saya kempit aja begini dengan ayat, saya tutupin. Tiba-tiba bapak itu datang. Pas posisi bapak itu datang, saya mau nggak mau kalau beliau muslim taat, saya takutnya dia mau salaman nggak sama saya pikir kan begitu. Saya waktu itu pas puasa, pada saat itu puasa, dengan cueknya saya bilang pokoknya yang penting sayang saya tersentuh dia, saya nyentuh aja dia. Akhirnya saya salaman tapi saya sentuh sengaja saya pegangin gini salaman, udah saya diem aja. Nggak nyampe bertemu itu kurang lebih saya berbicara nggak nyampe 10 atau 14 jam ya sama bapak itu. Cuman bapak itu begitu duduk depan-depanan sama saya sama teman saya. Kebetulan bapak itu bilang begini cuman, aduh mohon maaf ibu, saya tahu kan udah diceritain sama teman saya bahwa saya itu sebenarnya sudah tidak meminjam uang seperti itu. Saya memang sebenarnya saya jelas ya Pak, mohon saya itu punya masalah ini, saya udah berjanji sama teman hari ini saya mau mengembalikan uang seperti itu, uang untuk kembalian. Oh yaudah gini aja ibu, saya tahu ibu punya masalah karena saya harus segera pergi, saya ada meeting, cuman saya terus terang anak saya sebenarnya nggak boleh karena saya nanti dikiranya saya riba katanya seperti itu. Ya udah gini aja saya bantu ibu, saya transfer ke ibu sebesar 50 juta ke saya. Jadi saya sudah hati kecil saya kan butuh 30 juta. Ternyata bapak itu transfer ke saya 50 juta. Saya kasih 50 juta. Saya bilang bapak saya mohon maaf saya nggak punya rekening karena rekening saya kan nanti pakai nama teman saya ya. Karena rekening saya itu kan baru kena urusan pajak, kantor pajak. Jadi nanti biar ditransfer aja ke sini. Oh ya nggak apa-apa nanti. Dan terus terang ibu nggak usah pikirin. Ibu nggak usah pakai bunga. Bayangin saja. Saya tidak kenal beliau. Tidak kenal dia di mana namanya siapa saya tidak tahu, langsung nanti saya transfer, ibu nggak usah pikirin ibu bunganya dari mana, nggak usah, nanti kapan ibu ada uang dikembalikan ke saya. Bisa bayangin itu, saya tidak tahu, ternyata dia langsung nggak sampai lama, saya oh ya cuma 10 aja, langsung pergi aja begitu aja. Saya cuma mikir aja, ini bapak nggak kenal saya, belum tahu saya, ya dia percaya aja kok saya kembaliin apa enggak, kan harusnya kan begitu logikanya. Ini kok langsung aja dengan selang, terus saya ini bener nggak ya? Saya sampai mikir ini bener nggak ya? Saya masih belum percaya karena uang itu belum ditransfer gitu. Terus nggak lama beliau pergi, salah 1,2 jam. Pas pada saat itu kebetulan saya kan janji sama teman saya itu jam 5 sore. Bapak itu mungkin transfernya sekitar 3:30 tuh saya baru dikabarin bahwa bapak sudah transfer sebesar 50 juta ke rekening teman saya. Bisa bayangin kan, saya tidak tahu siapa beliau, dia langsung ditransfer ke 50 juta tanpa saya harus mengembalikan bunganya. Dan itu terserah ibu mau kembaliinnya, dikasih waktu tanpa jaminan. Yang dia memang saya ada sertifikat gitu, tapi buat beliau nggak penting. Yang penting ibu komitmen aja kembaliinnya kapan terserah pas ada uangnya. Seperti itu yang pertama, Pak Haji. Luar biasa. Tanpa jaminan, tanpa ngemis-ngemis. Ya kan biasa kita ngemis-ngemis. Nah ini coba luar biasa. Nah bapak dan ibu harus bisa juga. Luar biasa. Tepuk tangan dong, biar semangat dong. Testimoni yang kedua. Nah, yang kedua, ini kebetulan saya itu kan punya kawan dekat ya, teman dekat. Pada saat itu saya punya usaha bareng dengan beliaunya. Dia memberi modal saya supplier sayuran sama buah-buahan pada saat itu ya di Sentul. Beberapa waktu mobil saya tuh dibawa sama beliau gitu loh, untuk ya dipinjam aja. Pas mungkin saya baru ada masalah sama beliau, saya cekcok lah, berantem, tiba-tiba beliau bilang bahwa gini, tolong balikin modal saya, modal yang sudah dia kasih ke saya, balikin modal saya, tahan mobil saya, tetapi dengan pasti bahwa kamu harus balikin dulu uang saya, gitu loh, uang yang sudah saya support selama ini. Dia tuh bayangin aja berapa puluh juta saya kembaliin, nanti baru mobil saya kasih. Itu karena berantem ya, saya karena berantem sampai akhirnya saya kok bisa seperti ini gitu loh. Ya sudah, karena saya merasa ya saya marah juga dalam hati kecil saya, kok bisa tiga-tiganya sama saya seperti itu. Saya cuma diam aja, saya nggak yang marah gimana teman saya. Akhirnya saya lihat lagi karena sering kesini, saya lihat lagi apa sih solusinya. Akhirnya apa yang terjadi, setiap malam kan ada tuh di YouTube, setiap malam itu selama 99 kali ya itu menggunakan celana dalam. Jadi sebelum tidur saya itu lakukan celana dalam saya yang sudah saya pakai itu saya sebelum saya ngucapin begini, karena saya non muslim jadi saya berkatanya begini,
puji syukur, puji syukur, puji syukur. Mungkin kalau muslim kan alhamdulillah 3 kali. Kalau saya puji syukur atas nama kuasa Tuhan Yesus dan lewat anak yatim RDAY, pasti mobil saya balik ke saya tanpa saya harus bayar modal. Pasti saya ditransfer lagi, pasti saya disuplai lagi, dikirimin uang lagi, dan pasti Bapak itu tunduk nurut manut apa kata saya. Itu saya ulangi terus malam sebelum tidur sama pagi saya bangun, saya seperti itu juga. Saya ambil celana dan lagi saya lepas, terus saya mengucapkan seperti itu, puji syukur atas nama RDAY, pasti saya selalu bilang pasti. Terus saya langsung saya gosok selama saya itu kan 99 kali sih. Itu pagi nih. Nah, yang nggak terduga lagi, dan pas waktu itu kemarin sebelum lebaran nggak nyampe sebulan, nggak nyampe 30 kali ya saya melakukan itu tuh, nggak sampai sebenarnya, rutinnya tuh nggak sampai 30 kali. Pas sebelum lebaran datang, saya tiba-tiba saudara saya datang dari Tangerang. Kebetulan dia kan kerja sebagai body repair mobil ya. Pas jam pagi-pagi sudah datang sekeluarga. Terus saya kumpul-kumpul di belakang, tiba-tiba saudara saya panggil saya, "Mbak, itu ada tamu deh kayaknya, ada tamu." "Kamu siapa?" Sebenarnya nggak tahu tuh di mana. Akhirnya saya keluar, saya kaget, ada mobil plat hijau. Saya bilang, "Siapa sih?" Karena nggak biasanya pakai mobil itu ya. Tahu tuh tiba-tiba dia nongol dan dia datang di rumah saya. Hah? Saya ketemu karena saya sudah 6 bulan nggak ketemu. Saya berantem 6 bulan nggak ketemu sama dia. Dia tiba-tiba datang ke tempat saya. Jadi ya saya baik-baik aja, santai aja saya gitu. Jadi duduk, saya cerita gini, "Mas, ini Mas Fadil ini kerja di body repair nih, dia punya bengkel mobil, dia bisa repair body." Dan tiba-tiba dia mengucap cuma bilang gini, "Ya udah, itu mobil Avanza itu suruh ambil aja sih, Fadil, suruh ambil aja, suruh ini kan banyak tuh lecet-lecetnya, suruh ambil aja dia, suruh bawa aja, nanti suruh benerin." Ngomong begitu ya. Aku sampai dalam hati, cuma saya nggak nunjukin yang saya wah gitu, nggak, saya seolah-olah, tapi saya dalam hati gitu, nggak salah dia ngomong, jangan-jangan dia minta duit lagi, minta modal ternyata kan. Terus ya udah, saya belagak, nggak mikirin aja. Akhirnya saya bilang, "Mas Fadil, nanti siapin ya mobil nanti biar diambil." Ya Mbak, siap." Dia bilang gitu kan. Terus habis itu saya ngobrol nggak lama, pulang. Bilangnya pulang, terus karena saya ketakutan nanti berubah pikiran ya, saya langsung bilang sama teman saya nih, saksinya itu, saya udah, ayo dah ambil mobil ke Jakarta sih, soalnya ini mobilnya dia mau kasih, dia udah nggak marah kayaknya, yang belum, ayo cepet kita ambil mobilnya. Malam-malam saya datang tuh, akhirnya saya paginya ini, malamnya saya langsung ambil tuh, bayangin aja. Dan pada saat sebelum ngambil ke sana, itu kan saya udah ini ritual juga itu, saya cuma dalam hati, teman saya nggak tahu, saya suka udah segini, saya langsung dulu apa kata saya biasa, saya seperti itu, karena di tempat itu kebetulan kan kandang harimau ya, saya bilang itu tempat ruangan kandang harimau, nggak sembarang orang bisa masuk di situ. Biasanya penjagaannya di situ ketat pada saat itu. Saya kan bertiga sama teman saya. Entah kenapa pada saat malam itu tuh longgar gitu loh. Kita tuh bisa masuk bebas gitu loh. Jadi cuma dijaga pengawal 2 orang di situ. Saya masuk tuh yang kita santai aja, teman saya tuh pakai celana pendek yang gitu, biasanya malah bisa masuk di kandang harimau itu. Saya pikir sampai di situ kan banyak saya mobil-mobil, saya pikir saya telepon, saya udah di bawah. Oh iya, ternyata mobil udah disiapin di depan garasi itu, udah disiapin semuanya, udah rapi. Jadi kita tuh tinggal ngambil mobil itu. Bisa bayangin kan yang kemarin marahnya kayak apa, saya sampai tidak akan mungkin balikin uang saya berapa, saya harus ngembalin modal. Dengan santainya udah disiapin ini. Saya cuma diem aja dalam hati sampai teman-teman saya udah pada foto-foto dan mobil-mobil yang panglima di foto. Akhirnya udah, saya bawa tuh mobil, saya bawa keluar, saya cepet, takutnya berubah pikiran lagi. Akhirnya mobil saya ambil. Udah di jalan. Udah, Mas makasih ya, udah keluar nih. Dan yang terjadi apa? Kan saya dalam doa saya cuma bilang, pasti mobil itu akan balik tanpa saya harus bayar modal, pasti akan transfer ke saya lagi, pasti akan support saya lagi, dan pasti dia akan, saya tahu pasti, dan ya yakin aja. Yang terjadi sekarang apa? Saya tidak memberikan modal, tapi saya malah disuplai lagi barang lagi. Bisa bayangin saya mah, kok saya disuplai lagi barang-barang lagi. Jadi kayak saya untuk buah pondok saya tuh kemarin bulan terakhir saya disuplai durian ya, saya dibawain durian lagi. Dia cuma bilang, "Kamu mau durian nggak?" "Ya mau lagi." Ya udah, saya bawain. Nanti orang saya kirim durian, berapa banyak itu durian dikirim ke saya.
saya dari peti-peti langsung dari Palu, karena dia punya referensi dari Palu, langsung dikirim dari Palu ke rumah. Akhirnya saya jualan durian. Ya udah, saya cuma bikin gimana? Saya cuma berlagak chat aja. Saya takut saya nggak isi tagih uang modal lagi gimana? Saya bilang aja, diem aja, ternyata dikirim lagi. Dan yang terjadi lagi, saya kadang-kadang nggak sengaja, saya memang suka iseng ya, mas nggak ada uang, saya bilang, ya udah langsung ditransfer. Pas saya di rekening saya nggak ada transfer, tiba-tiba nggak ngomong babi bu bapak, dia transfer 5 juta ke saya, langsung dia transfer 10 juta. Jadi apa saat ini yang saya nggak habis, ternyata apa yang saya katakan itu di dalam ritual saya itu sudah terjadi semua, gitu loh. Itu saya dan itu benar-benar saya berbicara, ada teman saya dan dia tahu bahwa saya itu rekening masuknya berapa, saya bilang kok bisa ya, saya kadang ya itulah yang terjadi Pak Haji. Alhamdulillah, luar biasa.